Saudara sekalian, pernyataan atau penyebutan bahwa Allah adalah roh, saudara, dikatakan sendiri oleh Yesus dalam percakapannya dengan seorang perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Tuhan berkata begini kepada perempuan Samaria itu, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa artinya bahwa Allah adalah roh? Yang pertama, Allah adalah roh, menunjukkan pada kita bahwa dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Saudara, Allah tidak memiliki tubuh fisik seperti kita manusia yang dibatasi dan terikat oleh tempat, oleh ruang, dan juga waktu. Saudara, fisik kita yang sedang saudara hadir di sini, kita tidak bisa di saat yang bersamaan hadir juga di tempat yang lain. Tapi Allah berbeda, saudara. Dia adalah roh. Dia adalah Allah yang ada di sini saat ini, saudara. Dan juga dia adalah Allah yang maha hadir dimanapun saat ini juga. So, dia adalah Allah yang sudah ada dari zaman dahulu kala, juga ada sampai dengan saat ini, dan akan ada di waktu yang akan datang, dan juga akan terus ada sampai selama-lamanya. Saudara, hal ini seharusnya menjadi sebuah penghiburan dan juga penguatan bagi kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang tidak maha hadir. Saudara, Allah yang adalah roh itu selalu hadir dalam setiap hidup kita. So, dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Saudara, Allah yang hikmatnya, yang kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya yang tak terbatas itu, yang kekal itu, dan yang tidak pernah berubah, saudara, hadir dalam hidup kita. Bahkan hadir dalam setiap keadaan, apapun juga hidup setiap kita. Saudara, puji Tuhan, dia hadir dalam seluruh hidup kita. Saudara, yang kedua, Allah adalah roh, saudara, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang tidak dapat dilihat secara langsung, directly. Tetapi bukti keberadaan Allah dan karyanya dapat dilihat secara tidak langsung, indirectly, melalui karya dan ciptaannya. Dan ciptaan Allah yang paling menggambarkan dan mencerminkan diri Allah sebetulnya adalah kita, yaitu manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, manusia itu menggambarkan, mencerminkan pikiran Allah, kuasanya, kasihnya, kehendaknya, kebaikannya, dan kebenarannya. Tapi saudara, karena dosa, manusia gagal mencerminkan dan menggambarkan tentang diri Allah di dalam dan melalui kehidupannya. Saudara, karena itu kita perlu Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan gambar Allah dalam diri kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat mencerminkan tentang diri Allah lewat hidup kita. Dan puji Tuhan, saudara, Allah yang adalah roh itu, yang tidak kelihatan itu, datang dan dapat dilihat dalam wujud manusia di dalam pribadi Kristus Yesus. So, Yesus adalah manusia yang sempurna, yang menggambarkan dan mencerminkan diri Allah, karena dia adalah Allah. Di dalam Kristus, dalam pribadi dan karyanya, kita bisa melihat Allah secara sempurna. Dan dalam anugerahnya, saudara, Yesus tidak hanya menyatakan bahwa dan mencerminkan bahwa dia adalah diri Allah yang sempurna itu, saudara. Tapi dalam anugerahnya, Tuhan juga mau menyelamatkan dan juga kemudian mengubah hidup kita yang gambar Allah yang udah rusak karena dosa itu. Dan dia mau kita mengubahkan kita supaya kita bisa mencerminkan tentang Tuhan lewat hidup kita. Saudara, Kristus mau pakai setiap kita yang sudah rusak oleh karena dosa itu, tapi kita dipulihkan olehnya supaya kita kembali lagi dapat mencerminkan Allah lewat hidup kita, dan supaya orang melihat hidup kita, orang bisa melihat Allah secara tidak langsung dan memuliakan Allah. Amin.